Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah dari Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang overharvesting untuk memenuhi tugas mata kuliah konservasi biologi. Yang akan menjadi poin pembahasan nantinya ada pengertian dari overharvesting, contoh overharvesting, lalu dampak dari fenomena overharvesting. Setelah itu ada upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah overharvesting. Langsung saja kita masuk ke pengertian overharvesting. Apa sih overharvesting tersebut? Overharvesting adalah proses pengambilan sumber daya yang ada pada alam sehingga berdampak buruk pada sekitar. Bisa juga menggambarkan suatu populasi yang dipanen sampai pada titik keberlanjutannya terganggu dan berakibat pada kepunahan di tingkat kematian atau kapasitas perkembangbiakan populasinya itu terganggu. Overharvesting adalah kegiatan yang termasuk dari 5 faktor utama yang mengancam keanekaragaman hayati global. Contoh-contoh dari overharvesting itu ada pemanfaatan tanaman obat liar tanpa melakukan pelestarian, jadi hanya memetiknya saja. Lalu ada hutan ditebang secara membabi buta tanpa melakukan proses tebang pilih, yang mana pohon muda dan yang mana pohon yang harus ditebang. Lalu melakukan pertanian ekstrim. Contohnya ini seperti memanfaatkan lahan hanya untuk melakukan pertanian, sehingga ekosistem hutan di sana terganggu. Lalu ada memancing semua ikan hingga cadangan ikan di laut atau air tawar perlahan menipis. Berikutnya adalah penggunaan air tawar secara berlebihan dan lain sebagainya. Apa saja dampak dari overharvesting? Tentu, pertama itu berujung pada kehancuran suatu sumber daya. Lalu akan terjadi kepunahan pada suatu populasi karena dikeruk habis-habisan tanpa pandang bulu dan tidak adanya upaya pelestarian. Berikutnya ada menyebabkan terjadinya kerusakan alam. Poin ini berkaitan dengan poin selanjutnya, yaitu hilangnya habitat flora dan fauna. Misal, seandainya kita melakukan proses penebangan pohon secara membabi buta tanpa melakukan konsep tebang pilih, beberapa fauna nanti akan kehilangan habitat mereka, kehilangan sumber makanan mereka, sehingga dampak yang akan terjadi nanti mungkin beberapa fauna tersebut akan menyerang pemukiman penduduk untuk mencari makanan dan tempat tinggal mereka. Akhirnya, ekosistem yang ada pada hutan itu akan terganggu. Dalam yang namanya pemanfaatan sumber daya alam, haruslah tepat dan bijaksana. Karena sumber daya alam memiliki peran penting dan strategis demi mengamankan serta menjamin seluruh keberlangsungan kehidupan ke depannya. Upaya atau jenis usaha yang dapat kita lakukan untuk mencegah overharvesting ini. Yang pertama, kita bisa melakukan penanaman kembali hutan yang sudah gundul. Lalu, kita bisa juga membatasi pengambilan sumber daya yang ada pada alam. Menjaga serta merawat alam sekitar. Terakhir, kita bisa menerapkan teknik terasering pada pertanian yang ada di pegunungan. Ini contoh dari penerapan pertanian itu. Dari beberapa upaya tersebut, jika seandainya kita terapkan secara menyeluruh, yang namanya overharvesting atau overeksploitasi tidak akan terjadi. Kerusakan serta kepunahan itu dapat dihindari. Alam akan jadi lestari nantinya.
Maka dari itu, mari kita jaga alam. Bebas dari kegiatan eksploitasi, alam lestari. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.